biasanya memang diikuti dengan peluruan, tetapi pada umumnya peluruan itu atau gempa susulan itu selalu lebih kecil skala Richternya dibanding dengan gempa yang pertama. Baik, sekiranya Pak, apakah titik gempa ini terjadi dekat dengan pulau-pulau kecil yang mungkin bisa berada di sekitar titik gempa? Ya, itu di 636 km, jadi cukup jauh sebetulnya kalau kita lihat. Jadi kalau kita hitung asumsikan bahwa gempa biasanya perjalanan gelombang tsunami itu rata-rata 800 km per jam, ada waktu 40 menit ya, untuk bisa melihat apakah dampaknya memang sampai di sana atau tidak. Baik, Bapak, Ya. sekiranya potensi kerusakan yang terjadi seperti apa, Pak? Sekarang ini masih belum ada laporan, seperti tadi yang kami sampaikan, di Bengkulu mereka tidak merasakan sama sekali, istilahnya seperti hanya mobil lewat di depan jalan, satu skala MMI, ya, dan kemudian bahkan di kawan-kawan di Nias tidak merasakan sama sekali. Baik, Ya. sekiranya kapan potensi tsunami ini akan dicabut, Pak? Apakah mungkin dalam waktu dekat atau mungkin tidak? Ya, pada umumnya 1 jam sudah informasi yang pertama. Kalau memang itu tidak terjadi. Baik, Pak Andi. Ya. Baik, Bapak Andi. Terima kasih. Mohon maaf, ini baru preliminary informasi. Kami akan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Andi Eka Sakya yang mengabarkan langsung bagaimana kemudian informasi terbaru dan juga terkini, diminta agar masyarakat tidak panik bahwa potensi tsunami ini terjadi jauh dari daerah-daerah yang bisa dikatakan berpotensi terhadap masyarakat sekitar. Ini dicatat bahwa bukan 8,3 skala Richter, tapi bisa diralat merupakan 7,8 skala Richter. Informasi dari Bapak Andi. Dan ini gempa terjadi dirasakan oleh masyarakat Lampung dan juga Bengkulu dan tidak dirasakan oleh masyarakat Bukit Tinggi. Sekali lagi diinformasikan, meskipun bahwa potensi tsunami ini kemudian dirasakan hanya sekali, tapi masyarakat harus mengantisipasi. Lalu bagaimana kemudian kontributor Sumatera Barat, Padang Sumatera Barat yang bisa mengabarkan kondisi terkini di sana, mengabarkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Padang Sumatera Barat? Langsung saja kita menyapa, selamat malam. Halo. Selamat malam, bagaimana bisa dijelaskan saat ini kondisi masyarakat dan apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana merasakan efek gempa yang terjadi ini? Ya, memang kalau dari informasi yang kami terima dari masyarakat, beberapa bahkan ada yang mengatakan seperti di daerah pesisir pantai itu memang alarm early warning sistemnya tsunami memang berbunyi di beberapa tempat, seperti di daerah situ. Saya di situ ada di pinggir pantai di bagian di Kabupaten Agam memang berbunyi sirene. Cuman sampai saat ini saya belum dapat mengkonfirmasi bagaimana kondisi di lapangannya begitu. Baik, di tempat Anda mengabarkan, apakah Anda merasakan gempa tersebut atau tidak? Kalau saya sekarang di Bukit Tinggi, tepat di Jam Gadang, karena memang sempat terasa gempa goyang-goyang hampir sekitar durasi hampir 1 menitan. Cuman memang belum tidak membuat kepanikan warga, hanya seperti di atas ayunan berbuai-buai begitu. Namun aktivitas masyarakat saya pantau saat ini masih normal-normal saja begitu. Baik, Donald ditahan dulu laporannya. Kami akan terlebih dahulu menyapa Bapak Irwan Prayitno yang merupakan Gubernur Sumatera Barat. Kita akan menanya bagaimana kemudian apa himbauan yang dilakukan Gubernur Sumatera Barat terhadap masyarakat bahwa potensi tsunami yang telah diinformasikan oleh BMKG agar kemudian bisa diantisipasi oleh seluruh masyarakat, tapi juga ditenangkan supaya tidak menciptakan kepanikan yang lebih besar. Selamat malam Pak Irwan. Ya, selamat malam. Pak Irwan, informasi yang dirilis oleh BMKG bahwa ada potensi tsunami yang terjadi di kedalaman 600 km, 7,8 skala Richter. Sekiranya apa informasi dan juga himbauan yang dilakukan oleh Bapak terhadap masyarakat Sumatera Barat? Ya, kami di Sumatera Barat memang selama ini sudah melakukan suatu kegiatan mitigasi kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi kepada siswa-siswa, pelajar dan juga para pegawai, kemudian juga masyarakat secara keseluruhan. Dan tentunya dengan kegiatan yang ini terjadi, maka pada saat terjadi suatu gempa, masyarakat sudah terbiasa dia lari keluar rumah, dan kemudian juga mereka mengantisipasi, dan khususnya di tepi pantai
mereka pun juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mitigasi dicari tempat evakuasi untuk tempat yang tinggi. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi tsunami walaupun masih ada potensi. Kita sudah memantau melalui kegiatan yang ada di pos kita untuk memantau keadaan yang terjadi sebenarnya, dan gempa yang tadi terjadi hampir di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat terasa, dan mudah-mudahan kita harapkan tidak terjadi tsunami. Baik, Bapak, kalau untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, apa yang kemudian Bapak lakukan untuk memberikan tempat sebagai titik aman? Karena ini juga ada himbauan agar masyarakat pesisir pantai lebih waspada dengan info potensi tsunami yang terjadi, Pak. Ya, seperti yang sudah kami biasakan kepada mereka dalam bentuk sosialisasi, yang di tepi pantai memang ketika terjadi gempa besar, untuk segera keluar rumah dan pergi ke tempat ketinggian, dan tentunya mereka yang ada di tepi pantai selalu waspada dan tetap tenang begitu. Baik, Bapak, untuk masyarakat yang ada di Kota Padang sendiri, apa yang merupakan tempat titik eksodus ya Pak yang bisa dicapai mereka, dan ini juga menjadi tempat antisipasi apabila memang kemudian ini bisa meningkat himbauannya? Ya, jadi kami sudah koordinasi dengan Bapak Wali Kota Padang, Bapak Mahadi, dan Bapak Mahadi juga sudah melakukan koordinasi langsung kepada aparatnya yang di bawah. Dan insya Allah mudah-mudahan suatu sistem koordinasi yang sudah kita buat selama ini dalam rangka mitigasi bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini sudah terlaksana kegiatan yang dilakukan di bawah koordinasi langsung Pak Wali Kota Padang. Baik, Bapak bisa diinformasikan dengan kedalaman 10 km gempa yang terjadi 8,3 skala Richter, atau maksud kami 7,8 skala Richter. Dikatakan oleh BMKG bahwa memang sangat jauh dengan pemukiman penduduk. Tapi Bapak sebagai Gubernur Sumatera Barat sendiri, sekiranya berapa banyak warga yang memang kemudian tinggal di sekitar pesisir pantai yang dekat dengan sumber gempa tersebut, Pak? Kalau di tepi pantai yang potensi begitu besar dari segi jumlah penduduk, selain Kota Padang, juga Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kota Pariaman, kemudian sedikit Agam dan juga Pasang Barat. Dan kemudian tentu Mentawai sebagai satu kepulauan yang juga di situ sumbernya tentu juga potensi besar. Namun ini Tersebut atau tidak? Kalau saya sekarang di Bukit Tinggi, tepat di Jam Gadang, karena memang sempat terasa gempa goyang-goyang hampir sekitar durasi hampir 1 menitan. Cuman memang belum tidak membuat kepanikan warga, hanya seperti di atas ayunan berbuai-buai begitu. Namun aktivitas masyarakat saya pantau saat ini masih normal-normal saja begitu. Baik, Donald, ditahan dulu laporannya. Kami akan terlebih dahulu menyapa Bapak Irwan Prayitno yang merupakan Gubernur Sumatera Barat. Kita akan menanya bagaimana kemudian apa himbauan yang dilakukan Gubernur Sumatera Barat terhadap masyarakat bahwa potensi tsunami yang telah diinformasikan oleh BMKG agar kemudian bisa diantisipasi oleh seluruh masyarakat, tapi juga ditenangkan supaya tidak menciptakan kepanikan yang lebih besar. Selamat malam, Pak Irwan. ya, selamat malam. Pak Irwan, informasi yang dirilis oleh BMKG bahwa ada potensi tsunami yang terjadi di kedalaman 600 km. Biasanya memang diikuti dengan peluruan, tetapi pada umumnya peluruan itu atau gempa susulan itu selalu lebih kecil skala Richternya dibanding dengan gempa yang pertama. Baik, sekiranya Pak, apakah titik gempa ini terjadi dekat dengan pulau-pulau kecil yang mungkin bisa berada di sekitar titik gempa? Ya, itu di 636 km, jadi cukup jauh sebetulnya kalau kita lihat. Jadi kalau kita hitung asumsikan bahwa gempa biasanya perjalanan gelombang tsunami itu rata-rata 800 km per jam, ada waktu 40 menit ya, untuk bisa melihat apakah dampaknya memang sampai di sana atau tidak. Baik, Bapak, Ya. sekiranya potensi kerusakan yang terjadi seperti apa, Pak? Sekarang ini masih belum ada laporan, seperti tadi yang kami sampaikan, di Bengkulu mereka tidak merasakan sama sekali, istilahnya seperti hanya mobil lewat di depan jalan, satu skala MMI, ya. Dan kemudian bahkan di kawan-kawan di NIAS tidak merasakan sama sekali. Tapi masyarakat harus mengantisipasi. Lalu bagaimana kemudian kontributor Sumatera Barat, Padang Sumatera Barat yang bisa mengabarkan kondisi terkini di sana, mengabarkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Padang Sumatera Barat? Langsung saja kita menyapa, selamat malam. Halo.
Selamat malam, bagaimana bisa dijelaskan saat ini kondisi masyarakat dan apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana merasakan efek gempa yang terjadi ini? Ya memang kalau dari informasi yang kami terima dari masyarakat beberapa bahkan ada yang mengatakan seperti di daerah pesisir pantai itu memang alarm early warning sistemnya tsunami memang berbunyi di beberapa tempat seperti di daerah situ. Saya di situ ada di pinggir pantai di bagian di Kabupaten Agam memang berbunyi sirene. Cuman sampai saat ini saya belum dapat mengkonfirmasi bagaimana kondisi di lapangannya begitu. Baik, di tempat Anda mengabarkan, apakah Anda merasakan gempa Baik, Ya. sekiranya kapan potensi tsunami ini akan dicabut, Pak? Apakah mungkin dalam waktu dekat atau mungkin tidak? Ya, pada umumnya 1 jam sudah informasi yang pertama. Kalau memang itu tidak terjadi. Baik, Pak Andi. Ya. Baik, Bapak Andi. Terima kasih. Mohon maaf ini Baik. baru preliminary informasi. Kami akan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Andi Eka Sakya yang mengabarkan langsung bagaimana kemudian informasi terbaru dan juga terkini diminta agar masyarakat tidak panik bahwa potensi tsunami ini terjadi jauh dari daerah-daerah yang bisa dikatakan berpotensi terhadap masyarakat sekitar. Ini dicatat bahwa bukan 8,3 skala Richter, tapi bisa diralat merupakan 7,8 skala Richter. Informasi dari Bapak Andi. Dan ini gempa terjadi dirasakan oleh masyarakat Lampung dan juga Bengkulu dan tidak dirasakan oleh masyarakat Bukit Tinggi. Sekali lagi diinformasikan meskipun bahwa potensi tsunami ini kemudian dirasakan hanya sekali, 7,8 skala Richter. Sekiranya apa informasi dan juga himbauan yang dilakukan oleh Bapak terhadap masyarakat Sumatera Barat? Ya, kami di Sumatera Barat memang selama ini sudah melakukan suatu kegiatan mitigasi kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi kepada siswa-siswa, pelajar dan juga para pegawai, kemudian juga masyarakat secara keseluruhan. Dan tentunya dengan kegiatan yang ini terjadi, maka pada saat terjadi suatu gempa, masyarakat sudah terbiasa dia lari keluar rumah dan kemudian juga mereka mengantisipasi dan khususnya di tepi pantai mereka pun juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mitigasi dicari tempat evakuasi untuk tempat yang tinggi. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi tsunami walaupun masih ada potensi. Kita sudah memantau melalui kegiatan yang ada di pos kita untuk memantau keadaan yang terjadi sebenarnya. Dan gempa yang tadi terjadi hampir di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat terasa, dan mudah-mudahan kita harapkan tidak